Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Ultimate CVT 2022. Waduh, dingin sekali. Oke, kalau malam dingin banget, kalau siang panasnya pol, luar biasa panasnya Surabaya. Diharap sunblocknya ditebelin Bray. Oke, ini terlihat sepi-sepi saja di sini, tapi untuk pemula saya rasa ini cukup jadi momok ya, karena kita di sini harus zigzag. Ya, jadi untuk pergeseran setirnya dirasakan sampai mereka semua keluar dari lingkar setir ya, Bray. Karena kalau nggak keluar dari lingkar setir, khawatir spionnya yang senggol. Loh. Bapak Castrol ini beloknya lebar sekali, kayak bawa trailer. Oke, kita mulai keluar, spionnya keluar dari gang. Kita mulai belokkan setirnya. Oke, 1,5 putaran cukup. Loh. Ini ada Hiace, wah platnya baru, plat merah putih. Berhentinya di pinggir yang agak tengah karena jalannya cukup kecil. Ini Ayla-nya harus masuk dulu karena dia udah terlanjur masuk. Kalau saya masuk ini akan ngunci ya, dan menyebalkannya ketika kita merayap tadi RPM-nya naik turun dong. Masalah yang belum selesai. Wah, tadi saya naik motor baru 5 menit yang lalu itu luar biasa ramenya pol. Sekarang malah sepi banget. Sabar ya, nak. Aku lihat kok sabar ya. Oke. Di jalan ini tanpa marka, tapi kita bisa rasakan batas kanan mobil kita, yaitu jam 3-nya setir. Itu deketin banget aja sama garis putih, maka posisi di kanan ini masih aman. Artinya garis putih itu masih berjarak lebih dari 1 jengkal tangan. Lebar banget, Bray. Ya, yang jelas kita jangan pasin sama trotoar ya, kecuali kita merayap atau macet. Itu bisa kita mepetin trotoar karena nggak berisiko. Kalau sudah jalan gini, jangan berani mepet banget. Karena kalau sudah melaju, kok kita mepet-mepetan, itu oleng dikit kan pasti kena. Loh Mas Bray, masa masih oleng gitu? Kalau sudah jalan itu nggak mungkin setirnya ditahan lurus Bray, pasti ada koreksinya. Kayak gini kalau kita tahan setir, biarkan tangan saya di atas, itu mobilnya akan geser sendiri. Entah kontur jalan, entah posisinya bagaimana. Namun tidak terjadi apabila kita seimbangkan setirnya. Seimbang bagaimana? Ya kalau ke kananan kiriin, kalau ke kirian kananin. Kalau sudah pas ya luruskan setirnya. Gitu loh, Bray. Nah, ini waspada, ada Innova yang ngeremnya agak dalam. Nah, ternyata depannya dia putar balik. Jadi nggak wajar gitu kalau misalkan tiba-tiba dia berhenti, remnya agak dalam, atau kita terlalu cepat mendekat depan. Tapi nggak ada apa-apa, itu agak mustahil. Banyak kemungkinan soalnya, Bray. Entah ada yang nyebrang, ada yang putar balik, atau dia cari alamat. Nah, ini barusan kita didem sama Lexus itu ya. Berisik banget sebenarnya di luar. Dari dalam ini rasanya hening. Oke, kita berhenti di baris paling kanan. Sebenarnya paling nggak enak ini paling kanan karena ruang tekuannya paling buruk. Jadi haluannya paling sempit karena belok kanan. Dan kita paling kanan, berarti sudut putarnya paling tajam. Kalau sana paling landai, yang mobil putih itu. Oke, neutral rem tangan ini adalah konfigurasi yang paling pas, paling aman. Oke, sudah hijau, rem D, lepas rem tangan atau rem parkir ya, sama aja. Kita sentuh gasnya, sen kanan, nanti kalau kurang kencang tinggal nambah gas. Bismillah hijau. Semoga dapat hijau. Ya, alhamdulillah dapat hijau. Dan tetap waspada sama yang
di samping-samping ini. Aduh, payah itu motornya, bagaimana bisa di sana. Mana boleh dari seberang untuk lurus. Itu menyebabkan laka itu. Kita geser kiri. Aduh, gak bisa geser karena ternyata Fortunernya belum lewat. Kok usus sih? Ya wes, kita lewat dari sini ya, Bray. Gimana dia bilang usus? Ini kerewetan yang terjadi saat jam pulang kerja yang belum juga usai. Maklum masih jam sekian, Bray. Loh, ini tanpa sen langsung tinggal geser aja. Ya, dia merasa mobilnya imut, jadi mau dusel-duselan. Ya, inilah keunggulan Matic kalau di jam sibuk ini ya. Jadi tinggal fokus mau arahkan kemana setirnya, mau mampir mana kita, gitu, Bray. Kun mau cerita ke mami. Apa? Jadi kalaupun makan pedes, Kun itu keluar air matanya. Soalnya itu kepedisan. Oke, ini Mas Bray tetap beracuan pada Harus kuat pedes. jalan Harus gak pedes. pada lajur ini dan juga Pajero depan. Kebetulan Pajero depan ini posisinya Selalu. bagus, yaitu mendekat garis kanan. Nanti kalau Pajero depan ini nggak tepat, kita acuannya kembali ke jalan kita lagi, Bray. Jadi lingkar setir kita posisikan di lajur yang tepat, posisi yang tepat. Kalau kita hanya fokus sama Pajero depan, maka ketika Pajeronya ini oleng, kita akan ikutan oleng. Gitu, itu yang sering banget dilakukan oleh pemula. Jadi depannya miring, si pemulanya ikut miring karena pandangannya hanya stuck di Pajero atau mobil depannya. Yang mestinya kita harus fokus sama lajur kita. Ini kanan melambat, kita juga ikut melambat, tapi sambil ngecek kalau misalkan bisa jalan kayak gini ya jalan. Nggak harus berhenti banget. Kalau yang kanan tadi kan berhenti karena dia di stop sama bapak yang jaga putaran itu. Aduh, kakinya kedinginan. Mas Bray tak sen kiri, pindah lajur. Ini jalannya rame pol, kenapa? Ada sesuatu nih kayaknya. Something happen. Minumnya habis. Mana makaroni? Karena nggak biasa nih. Biasanya macet yang turun, ini malah yang macet di atas. Mana makaroni? Semoga baik-baik saja. Cepet minum habis ini. Terus untuk memulai gas, jangan disodok gasnya, tapi beri sentuhan gas. Kalau nanti kurang laju, tinggal nambah sentuhannya. Udah habis minumnya. Nah, terus gimana? Wah, macet banget. Ini ya maskernya. Iya. Terus minumnya kakak gimana? Oke, di sini Mas Bray ambil lajur yang tengah, biar ketularan punya mobil yang seperti yang di tengah. Asik. Emang mobil apa ya? Ioniq. Hah? Ioniq. Ioniq. Ayana. Netral, rem tangan. Ayana. Iya, temannya Queen. Alviro Ayla. Loh. Ay. Oke, seharusnya habis ini hijau. Iya. Masuk D, lepas rem tangan. Atau masuk D, tekan gasnya aja juga sudah off rem tangannya. Oke, kita melaju. Sudah sentuh gas, tinggal dorong saja gasnya. Minumnya mana? Loh, air bata. Kemudian Mas Bray akan geser ke kiri. Terlihat Innovanya mau makan ke arah kita, berarti kita Tangan. ambil lajur lainnya. Kita cek spion kiri, pastikan aman. Udah sama sedikit. Oke, aman. Kasih 3, kasih 4. Gak ada minumnya. Waspada, ada sepeda pancal. Ini pastikan dia posisinya di luar tangan kiri kita. Karena kalau terlalu dekat nanti pas sepedanya oleng, karena sama-sama bergerak ya Bray, itu Minum banyak. jadi masalah. Gak boleh. Jangan dibeli. Ya, ini kepadatan, tapi biasanya lebih padat dari ini, 2 kali lebih padat dari ini. Ini termasuk lancar, Bray. Agak usus. Makaroni.
gunakan sen kiri untuk berbelok ke kiri. Ya. Cek sesekali spionnya, jangan hanya sekali, beberapa kali, cuman dijarakin waktu ya. Oke, jalannya landai, kita dorong, lepas. Kita langsung bergabung ke kanan karena kanan kita kosong, jadi bisa langsung geser. Salah bilang, tadi pun mau bilang mami. Nah, ini melambat, ngikuti Nih. lajunya mobil depan. Kalau dia sudah mulai meninggalkan, kita sentuh lagi gasnya. Nanti kalau sudah mulai terasa gasnya masuk, bisa kita pertahankan, atau kita lebih cepetin dengan cara tambah sentuhannya supaya bisa tetap mengikuti kecepatan mobil depan. Aduh lampunya, aduh, bagaimana bisa sesilau itu? Yo brio. Ya, jadi mobil yang biasanya lampunya tidak standar itu seringkali bikin silau. Suaranya kecil 3. Ini loh Lexus, nggak silau sama sekali, padahal dia sinarnya sebanyak itu gitu. Jangan Queen. Loh, Oh ya udah, ya udah. Iya, jadi terang itu belum tentu silau. Silau itu belum tentu terang. Ya. Kenapa gas itu perlu sentuhan baru ditambah? Karena kalau langsung kita injek sering terjadi hentakan yang menyebabkan penumpang mabuk dan mobilnya melesatnya terlalu mendadak. Kecuali kita memang butuh akselerasi ya, macam di panturaan itu. Nah, itu kan butuh sat-set. Ya, sikap sempurna, tetap pegang jam 9 jam 3 nya setir. Sini balik sini dikit. Waspada dari samping ini tidak terlihat. Pasti si pemotor merasa kita bisa lihat segala arah, tapi kita jadi pemobil ini matanya harus jeli untuk melihat hal semacam itu karena malam pandangan terbatas, jarak pandangnya terbatas. Kenapa? Spionnya itu udah dikebuin. Ya. Nah, ini terlihat ada mobil putih yang mau masuk, kita rem, kita hazard biar belakang nggak makin kencang. Sudah aman, matikan sen. Nah, ini NMAX nya pintar karena dia waktu mau putar balik nggak asal ngegas, nggak asal ikut Innova, tapi melihat dengan matanya sendiri. Oke, kita akan belok kanan. Aduh, ada ceklongan, sempat untuk menghindar. Langsung Mas Bray masukkan ke dalam lingkar setir. Spion sampai tikungan, kita mulai belok pakai silang karena posisinya belok tajam. Kemudian baliknya landai, kita bisa lepas-lepas saja atau pakai dorong-dorong. Oke, sentuh, kemudian dorong lagi gasnya biar makin kenceng. Nah, kalau mobil makin kenceng itu makin rawan untuk mepet kanan ya, karena kalau makin mepet kanan pasti begitu oleng dikit resiko bablas naik rumput. Jadi kalau kita sedang kencang pastikan punya jarak yang cukup dengan tepi jalan. Tapi kalau pelan-pelan atau macet itu kan kita bisa mepet-mepetan. 2 lajur gini aja bisa jadi 3 mobil untuk 3 lajur. Karena kalau pelan pasti bisa mepet-mepetan. Gitu ya Bray, lebih pede, nggak ada resiko. Tapi kalau kenceng beresiko sekali kalau kita mau mepet. Ya maklum, pasti ada koreksinya setir ya. Ya, mobil sebelah ini sedang akselerasi, Mas Bray harus mengurangi sedikit tekanan gasnya. Jadi keberhasilan dia menyalip itu memang karena satu dia kencang, nomor 2 Mas Bray mengalah. Karena kalau tidak ada yang mengalah, bubar Bray. Oke Bray, jalannya sudah monoton.
tidak ada hal yang unik. Nanti kita sambung lagi Bray di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.